Sektor perbankan seringkali dianggap sebagai cermin ekonomi sebuah negara. Namun, saat ini terjadi anomali menarik di mana arus kas asing mulai bergerak kembali ke jantung keuangan Indonesia setelah periode tekanan yang panjang. Apakah ini pertanda pemulihan besar di tahun depan? Ketemu lagi di video Alpha Evolution yang didukung Alpha Trade Academy. Pada video ini, kita akan membahas harga saham perbankan besar yang sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan investor institusi. Hari ini kita akan membedah peta kekuatan perbankan, kaitannya dengan MSCI hingga skenario makroekonomi ke 2026. Mari kita bedah detailnya. Berdasarkan data yang disajikan, kita bisa melihat peta kekuatan perbankan Indonesia secara objektif. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA tetap mengukuhkan posisinya sebagai raja efisiensi dengan cost to income ratio atau CIR terendah di angka 29,2% serta tingkat keamanan modal yang sangat solid dengan CAR di level 29,9%. Di sisi lain, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI menunjukkan dominasi pada net interest margin karena fokusnya pada segmen kredit mikro. Meskipun saat ini sedang menghadapi tantangan kenaikan cadangan kerugian atau CKPN potensi di tahun 2026 tetap menarik. Terdapat hipotesis kuat bahwa jika suku bunga mulai melandai, bank dengan rasio dana murah moderat seperti BBRI dan BBNI justru berpeluang meraih efisiensi biaya bunga yang lebih signifikan dibandingkan kompetitornya. Analisis ini sangat berkaitan dengan mekanisme MSCI yang sering kita bahas. Data terbaru mulai menunjukkan adanya inflow atau kembalinya dana asing ke saham-saham perbankan besar. Ini adalah perubahan arah yang krusial mengingat sebelumnya telah terjadi arus keluar yang sangat masif. Dari sisi penilaian, saat ini valuasi perbankan besar, kecuali BBCA tergolong relatif terjangkau dengan price to earnings ratio di angka 1 digit. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekspektasi pasar saat ini sudah cukup rendah, yang justru membuka ruang bagi kejutan positif di tahun 2026. Saat pertumbuhan ekonomi mulai terakselerasi kembali, memasuki tahun 2026, stimulus likuiditas diperkirakan baru akan memberikan dampak real terhadap pertumbuhan kredit pada kuartal kedua hingga ketiga. Namun, kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama. Sangat disarankan untuk tetap memegang porsi tunai sekitar 30% hingga 40%. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi koreksi mendadak pada saham-saham yang kenaikannya belum didukung oleh fundamental yang kokoh. Dalam perspektif perlindungan aset, pilihlah saham berdasarkan nilai intrinsiknya, bukan sekadar melihat persentase kenaikan harga. Disiplin dalam melakukan realisasi keuntungan atau take profit saat target tercapai adalah bentuk edukasi risiko yang paling nyata. Selalu lakukan riset mendalam dan jangan hanya mengandalkan opini publik semata. Kesimpulannya, sektor perbankan sedang bersiap menghadapi siklus baru. Akumulasi data menunjukkan peluang di balik valuasi yang masih terdiskon. Namun pengelolaan risiko tetap menjadi nahkoda utama dalam perjalanan investasi Anda. Analisis ini murni berdasarkan data statistik, pasar dan untuk kepentingan konten edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu aset. Join Alpha Trade Academy. Kita akan belajar analisa teknikal dan money flow lebih mendalam. Linknya ada di bio ya. Yuk cek bio sekarang juga. Tetap semangat, karena semua yang besar berawal dari yang kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya.